Selamat pagi teman-teman, salam sehat buat semua ya. Pagi ini kita akan melanjutkan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak. Hari yang ke-84 dengan judul Suatu Permulaan Baru atau A New Start. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, sudah siapkah kita untuk memasuki kehidupan baru kita, yaitu new normal? Oke, pagi ini kita akan bersiap untuk memasuki new normal dengan sebuah metode new start. New normal with new start. Hai, saya N. Saya nutrition atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat organik yang dibutuhkan untuk fungsi normal dari sistem tubuh, yaitu untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, apa saja itu? Teman-teman, pernah nggak mendengar istilah isi piringku? Nah, Kementerian Kesehatan RI memberikan metode untuk pola makan kita, yaitu isi piringku. Jadi, apa yang ada di dalam piring kita saat kita makan? Mari kita lihat. Yang pertama, makanan pokok. Ini merupakan sumber tenaga atau sumber karbohidrat untuk tubuh kita, yaitu padi-padian, umbi-umbian, dan tepung-tepungan. Yang kedua dan ketiga, sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin bagi tubuh dan berfungsi sebagai zat pengatur bagi tubuh kita. Dan yang keempat dari isi piringku adalah lauk pauk. Ini merupakan sumber zat pembangun bagi tubuh yang kita sebut dengan sumber protein, yaitu protein nabati dari tumbuh-tumbuhan dan protein hewani. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, metode isi piringku, supaya semua kebutuhan nutrisi tubuh kita terpenuhi ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin lagi menjalankan program diet, nah petunjuk yang baik adalah yang pertama, pilih makanan sehat dan sederhana, tetapi menarik dan menyenangkan. Yang kedua, makan tepat waktu dan teratur. Yang terakhir atau yang ketiga, makan secukupnya dan jangan lupa bersyukur. Oh ya, satu lagi tentang sarapan pagi. Manfaat sarapan pagi penting sekali untuk aktivitas belajar, meningkatkan daya ingat, dan kesejahteraan fisik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Mereka yang sarapan pagi memiliki sikap lebih baik dan penampilan lebih terpelajar. Yes! Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya exercise, artinya olahraga. Teman-teman, tubuh manusia memiliki kira-kira 650 otot yang memberikan kemampuan untuk bergerak. Jika tidak digunakan, maka otot-otot kita akan melemah. Bahkan dalam waktu yang lama akan berhenti berfungsi. Itu sebabnya olahraga sangat penting. Mari kita lihat manfaat olahraga. 1. Menguatkan otot jantung. 2. Meningkatkan sirkulasi darah. 3. Menambah kekuatan tulang dan imun tubuh. 4. Menguatkan paru-paru. Yang kelima, menolong kerja pencernaan. 6. Menguatkan otot tulang dan jaringan tubuh lainnya. Dan yang ketujuh, dan membuat pikiran kita segar. Jadi kalau suka ngambek, udah suka marah-marah, suka ngambek, kurang olahraga tuh. Hehehe. Hai, saya W. Saya water. Saya adalah
manusia terdapat dari 70% air. Dari berat badannya saja, hampir setiap sel dan jaringan tak hanya mengandung air tetapi juga selalu terendam dalam cairan. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan air untuk dapat berfungsi. Beberapa banyak air yang kita butuhkan, air yang harus keluar harus sama dengan air yang dikonsumsi, yaitu sekitar 6-8 gelas sehari. Atau cara yang paling praktis untuk menakar air minum kita adalah dengan meminum air yang cukup banyak sehingga urin kita berwarna jernih. Ingat bahwa kurang minum akan menyebabkan dehidrasi. Mari kita lihat manfaat air. 1. Mengendalikan suhu tubuh. 2. Menolong sistem pembuangan limbah tubuh melalui air kencing, keringat, dan lain-lain. Air juga diperlukan bagi keseimbangan elektrolit dalam darah dan masih banyak manfaat lain-lainnya. Hai, saya Sunshine, sinar matahari. Kita tahu bahwa diet sehat, minum air yang cukup sangat penting bagi tubuh. Namun, kita juga memerlukan sinar matahari cukup dan udara segar, bebas bahan kimia beracun bagi segala jenis asap dan polusi. Cahaya matahari memberikan nutrisi dan energi bagi semua makhluk hidup. Mari kita lihat manfaatnya sinar matahari ya. Sinar matahari mampu memproduksi vitamin D. Sinar matahari adalah desinfektan dan pembunuh bakteri. Pas banget nih sekarang, rajin berjemur ya, biar virus coronanya jauh dari kita. Sinar matahari menolong membentuk dan memperbaiki tulang-tulang. Sinar matahari meningkatkan kekebalan tubuh. Hai, saya Temperance. Saya pertarakan. Teman-teman masih ingat pelajaran kita kemarin ya? Pengendalian diri penting untuk menghindarkan diri dan perilaku yang merusak kesehatan kita. Pertarakan adalah mengendalikan perilaku apa yang baik dan menghindari apa yang buruk bagi kita. Misalnya, kita perlu bertaraf dalam hal olahraga, cahaya matahari, dan makanan. Ini berarti kita tidak boleh berlebihan dalam masing-masing hal itu. Baik dalam hal diet harus secukup saja, dan juga dalam hal bermain ya. Hai, saya air, saya udara. Untuk aktivitas fisik dan mental, sel-sel otak dan tubuh harus disuplai oksigen yang berlimpah. Bernafas dengan diafragma adalah teknik pernafasan terbaik. Jika kita kekurangan oksigen, otaklah yang pertama menderita. Kekurangan oksigen sedikit saja, maka kita akan mudah tersinggung dan kurang waspada. Jika tubuh tidak mendapat oksigen beberapa menit saja, maka kesadaran hilang dan akhirnya mati. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mencari kualitas udara yang baik ya, supaya paru-paru kita bersih. Sekali-kali boleh jalan-jalan ke pedesaan, hindari tempat-tempat yang polusi udaranya sangat tinggi. Halo teman-teman, saya rest atau istirahat.
kalian bahwa dalam sehari jantung kita berdenyut 100.000 kali. Darah kita bergerak melalui 17 juta mil pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Kita berbicara sebanyak 4.000 kata, bernapas 20.000 kali, menggerakkan otot utama sebanyak 750 kali, dan mengoperasikan 14 miliar sel otak. Wow! Oleh sebab itu, manusia tentu memerlukan istirahat. Istirahat yang benar akan membawa pemulihan, kesegaran, dan mengembalikan tubuh kepada keadaan yang ideal. Tidur adalah aspek penting dari istirahat. Karena selama kita tidur, vitalitas tubuh diisi kembali. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih istirahat itu? Tubuh manusia diatur sedemikian rupa agar setiap organ memiliki waktu untuk istirahat dan penyembuhan. Selama tidur, otot kita rileks dan sistem saraf dibebaskan dari ketegangan selama aktivitas seharian. Jadi, kebutuhan waktu tidur kita adalah untuk bayi yang baru lahir rata-rata 20 jam sehari. Anak-anak sampai usia 6 tahun 10 jam sehari. Sampai 12 tahun 9 jam sehari. Nah, kalau orang dewasa 7-8 jam ya. Ingat, nggak tiduran mulu ya. Itu malas namanya. Hehehe. Yang terakhir, ke-8, trust in God atau percaya kepada Tuhan. Teman-teman, hasil riset menunjukkan bahwa percaya kepada kekuatan ilahi memiliki suatu peran dalam menanggulangi banyak penyakit umum. Dan mereka yang suka ikut serta dalam aktivitas keagamaan dapat memperbaiki kesehatan mereka. Nah, seperti sekarang nih, ada 100 hari berdoa untuk anak-anak, ada iKampore juga. Ayo teman-teman, semua kita aktif ya. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mudah-mudahan kita tidak terlalu stres dan khawatir karena COVID ini. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Nah, teman-teman, Tuhan sangat tertarik dalam kesejahteraan kita seluruhnya. Ia merindukan agar kita tidak hanya datang kepadanya pada saat kita mengalami masalah-masalah kesehatan, tetapi Ia bersedia untuk menolong kita belajar tentang bagaimana mencegah terjadinya banyak masalah kesehatan yang umum terjadi pada masa kini, dan bagaimana untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Itulah sebabnya Ia telah memberikan prinsip-prinsip sederhana kepada kita untuk sepanjang hidup kita. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, kita mungkin sering mendengar tentang prinsip-prinsip ini, namun apakah kita menjalankannya? Ayat renungan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baiklah teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah tanpa suatu pengetahuan akan prinsip-prinsip kesehatan, tidak seorang pun yang siap untuk tanggung jawab kehidupan. Diambil dari Ministry of Healing atau Hidup yang Terbaik, halaman 271.
Perenungan kita hari ini adalah, maukah kita berpegang pada prinsip-prinsip kesehatan dari Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus belajar untuk mempraktekkan semuanya? Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus agar Tuhan menolong kami untuk bersedia dan mampu untuk menerapkan semua prinsip hidup sehat alami di dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa besok hari ya. Ingat tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah.